guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawati Syukur dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan sedikit 3 materi dari mata kuliah Ekologi Hewan. Langsung saja ke video selanjutnya. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah kecerdasan dan komunikasi hewan. Perilaku hewan yang muncul akibat respon terhadap stimulus yang datang menggambarkan bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan berpikir walaupun sangat terbatas. Kemampuan ini yang disebut dengan kecerdasan hewan. Adapun beberapa hewan tercerdas di dunia. Yang pertama itu simpanse. Nah, simpanse ini merupakan keluarga Hominidae yang menurut para ahli adalah binatang terpintar di muka bumi ini. Nah, keluarga Hominidae ini lain seperti gorila, bonobo atau kera besar, dan orang utan. Simpanse mampu membuat peralatan yang kemudian menggunakannya untuk berburu makanan. Mereka menggunakan strategi dan bekerja sama dalam berburu makanan yang diinginkannya. Memiliki status sosial dan tingkatan serta mampu mempengaruhi satu sama lainnya. Yang kedua adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah binatang mamalia laut yang terkenal dengan kecerdasannya. Lumba-lumba ini mempunyai kelebihan dalam berkomunikasi serta mampu berinteraksi dengan manusia. Kecerdasan mereka ini juga sering digunakan oleh kebun binatang untuk melakukan atraksi-atraksi yang menarik perhatian pengunjung. Yang ketiga ada monyet rhesus. Monyet rhesus ini adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Monyet ini mampu mengambil keputusan, memiliki ingatan yang baik. Yang ketiga adalah monyet rhesus. Monyet rhesus adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Monyet ini mampu mengambil keputusan, memiliki ingatan yang baik, dan belajar hal-hal baru. Wajah monyet rhesus amat ekspresif. Mereka juga merupakan hewan sosial yang dapat merencanakan tindakan bersama-sama. Nah, yang keempat itu ada gajah. Nah, gajah dikatakan pintar karena dapat mengenali dirinya di cermin sehingga mengondisikan kesadaran dirinya dan kondisi gajah. Yang kelima itu ada burung kakatua. Nah, burung kakatua ini memiliki kemampuan yang dapat meniru perkataan manusia, bahkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan tentunya kemampuan ini diperlukan pelatihan terlebih dahulu. Kecerdasan burung kakatua ini sering digunakan oleh kebun binatang dalam menghibur pengunjungnya. Nah, terus yang keenam ada gurita. Nah, gurita ini mempunyai daya ingat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Gurita mempelajari dan mengamati bagaimana cara orang membuka tutup botol sehingga saat botol diberikan kepadanya, gurita berhasil membuka tutup botol tersebut. Terus yang ketujuh ada anjing. Nah, anjing ini salah satu binatang cerdas yang selalu berada di sekitar manusia. Banyak orang yang suka memeliharanya. Anjing pada umumnya dipelihara manusia sebagai penjaga rumah. Hal ini dikarenakan kemampuan anjing dalam mengenali tuannya, sehingga saat ada orang yang tidak dikenalnya mendekati, anjing akan menggonggong mengusirnya. Terus yang terakhir ada tikus. Nah, tikus ini salah satu binatang yang cerdik dan pintar sehingga sering digunakan oleh para peneliti dalam menguji coba berbagai penelitiannya dalam laboratorium. Tikus ini memiliki perasaan sedih, gembira, dan stres seperti manusia. Selanjutnya ada perilaku belajar hewan. Adapun perilaku belajar hewan, yang pertama bentuk-bentuk perilaku hewan. Bentuk dari perilaku hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku hewan yang berasal dari bawaan yang umumnya diwariskan dan perilaku yang terajar atau terlatih. Yang pertama perilaku bawaan atau innate behavior. Ada 3. Yang pertama riles atau berupa warna, misalnya pada ikan berduri punggung 3. Nah, dia ini selama musim berbiak biasanya ikan betina akan mengikuti ikan jantan yang perutnya berwarna merah ke sarang yang telah disiapkannya. Nah, terus itu yang kedua ada riles berupa zat kimia. Nah, dia ini banyak hewan yang berkomunikasi melalui aroma yang mengeluarkan zat kimia berupa feromon ini. Nah, feromon ini berfungsi sebagai relas pada berbagai serangga sosial seperti semut, lebah, dan rayap. Yang kedua adalah perilaku terajar. Perilaku terajar ini merupakan perilaku yang mana perilaku ini memerlukan adanya memori untuk ingatan atau modifikasi dari pengalaman.
Nah, selanjutnya itu yang kedua ada jenis perilaku hewan. Ada 3. Yang pertama kinesis, di mana gerak pindah yang diinduksi oleh stimulus dan gerakannya masih terkontrol. Nah, yang kedua itu tropisme. Nah, suatu perilaku dapat diarahkan dan menunjukkan ke suatu arah yang tetap dan tidak mutlak. Yang ketiga ada taksis, gerakannya pindah secara otomatis dan perilaku dapat diperoleh dengan kebiasaan, perekaman, dan refleks bersyarat. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi hewan. Nah, komunikasi tidak hanya terjadi pada manusia, melainkan pada hewan juga. Nah, hewan berkomunikasi hanya mengandalkan insting serta bahasa isyarat seperti menggonggong, menggenggam, menggeram, dan menyeberang, dan lain-lain. Adapun jenis komunikasi hewan ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini komunikasi dalam bentuk lisan dan misalnya suara. Contohnya hewan seperti kelelawar, burung, paus, anjing, dan kucing. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu berupa dalam bentuk gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda tindakan, dan sebagainya. Nah, materi kedua adalah aplikasi populasi statistik. Nah, jadi kata populasi dalam statistik itu merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok orang saja, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Jadi, populasi dapat dibedakan menjadi 2 sifat. Yang pertama itu populasi yang bersifat homogen, yang kedua populasi bersifat heterogen. Nah, yang pertama populasi yang bersifat homogen itu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Misalnya itu seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang. Maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Nah, dokter ini tidak perlu 1 botol sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Nah, yang kedua itu populasi yang bersifat heterogen. Nah, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya. Terus selanjutnya ada konsep kelimpahan. Nah, kelimpahan ini merupakan banyaknya individu untuk setiap jenis. Kelimpahan juga diartikan sebagai jumlah individu per satuan luas per satuan volume. Nah, kelimpahan ini adalah proporsi yang dipresentasikan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam suatu komunitas. Nah, kelimpahan ini suatu spesies banyak individu dari suatu spesies yang menempati area atau wilayah tertentu saja. Nah, kelimpahan suatu spesies ini dalam area tertentu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi perhitungan indeks kelimpahan itu ada IKR sama dengan jumlah individu suatu spesies. Terus dibagi jumlah total individu yang ditemukan, terus dikali 100. Terus yang kedua ada intensitas dan prevalensi hewan. Yang pertama itu intensitas. Nah, intensitas ini menunjukkan aspek tinggi rendahnya kerapatan populasi dalam area yang dihuni. Nah, intensitas ini merupakan kerapatan. Di sini hewan-hewan langka lebih sering sehingga sebagian punah. Apalagi jika prevalensinya rendah, otomatis jalannya pun sedikit yang akhirnya mempengaruhi juga pada fekunditasnya. Jika dari ketiga tersebut perkembangannya tidak maksimal, maka secara tidak langsung dispersernya pun mengikuti. Pola dispersi suatu populasi dapat ditentukan secara statistik dengan melihat perbandingan antara nilai rataan dengan variansi dari jumlah pencuplikan. Nah, secara statistik hubungan antara rataan atau X dan variasinya S2 yang menentukan pola dispersi suatu hewan dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. S2 sama dengan N sigma X2 dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Jadi, bila S2 sama dengan X berarti hewan menyebar secara acak. Bila S2 lebih besar X berarti hewan pola dispersinya hewan berkelompok. Nah, bila S2 lebih kecil dari X berarti hewan pola dispersinya hewan seragam.
Selanjutnya ada fekunditas dan kelulusan hidup. Yang pertama fekunditas. Fekunditas ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ikan. Nah, fekunditas ini adalah jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk betina atau jumlah telur yang dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nah, rumus dari fekunditas itu adalah fekunditas sama dengan jumlah telur dibagi bobot induk prasalin. Nah, yang kedua itu kelulusan kehidupan. Nah, kelulusan kehidupan hewan yang perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir percobaan dengan jumlah individu yang hidup pada awal percobaan. Nah, kelulusan hidup juga merupakan peluang hidup dalam suatu saat tertentu. Faktor yang mempengaruhinya adalah biotik atau kompetitor, parasit, umur, kepadatan populasi, dan kemampuan adaptasinya. Dan abiotik yang sifat fisika, kimia, dan dari lingkungan. Jadi contoh dari rumus kelulusan hidup itu kelulusan hidup sama dengan N T dibagi N 0 dikali 100%. Jadi N itu jumlah ikan pada akhir pengamatan dan N0 jumlah ikan pada awal pengamatan. Selanjutnya itu ada dominansi. Nah, jadi nilai indeks dominansi itu berkisar antara 0 sampai 1. Indeks 1 menunjukkan dominansi oleh satu jenis spesies sangat tinggi atau hanya terdapat satu jenis pada satu stasiun. Sedangkan indeks 0 menunjukkan bahwa di antara jenis-jenis yang ditemukan tidak ada dominansi. Untuk mengetahui ada tidaknya digunakan indeks dominansi, rumusnya itu C sigma sigma NI dibagi N pangkat 2. Nah, jadi C itu indeks dominansi Simpson. Nah, N itu jumlah individu spesies dan N jumlah individu semua spesies. Nah, selanjutnya itu ada konsep keanekaragaman. Konsep keanekaragaman ini jumlah total spesies dalam suatu area sebagai jumlah spesies antara jumlah total individu dari spesies yang ada di dalam suatu komunitas. Nah, keanekaragaman spesies dapat ditandakan sebagai jumlah spesies dalam suatu area atau sebagai jumlah spesies antara jumlah total individu dari spesies yang ada. Nah, untuk mengetahui keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dengan rumus HI sama dengan min sigma PI di mana PI sama dengan NI per N. Nah, jadi H ini indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Nah, N ini jumlah individu seluruh jenis. Nah, kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener HI adalah HI lebih kecil dari 1, keanekaragaman rendah. 1 lebih besar HI dibanding 3, keanekaragaman sedang. HI lebih besar dari 3, keanekaragaman tinggi. Nah, selanjutnya itu ada keseragaman. Nah, diversitas maksimum H terjadi bila kelimpahan semua spesies di semua stasiun merata, atau apabila logaritma 2 rasio keanekaragaman yang terukur dengan keanekaragaman maksimum dapat dijadikan ukuran keseragaman. Nah, rumusnya yaitu E sama dengan HI dibagi H maksimal sama dengan HI dibagi logaritma S. Nah, E itu indeks keseragaman, yang kedua HI indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, terus H maksimal keanekaragaman maksimum, S itu jumlah spesiesnya. Selanjutnya materi ketiga ada konsep komunikasi. Nah, jadi konsep komunikasi ini ada struktur dan keragaman komunitas. Nah, struktur komunitas ini merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya. Dalam suatu komunitas, secara umum ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas, yaitu keanekaragaman spesies, interaksi spesies, dan interaksi fungsional. Nah, struktur komunitas dan karakter komunitas ada 3. Yang pertama kualitatif, kuantitatif, dan sintesis. Nah, konsep keanekaragaman
Yang kedua ada konsep keanekaragaman. Nah, keanekaragaman dalam konsep ekologi tertuju pada keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis adalah suatu karakteristik atau ciri tingkatan komunitas. Nah, keanekaragaman yang tinggi ini menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi.